Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat NH yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Pada bulan suci ini tentunya kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan karena setiap kebaikan akan dilipat ganda. Dan sebaliknya, kita diperintahkan untuk bisa lebih sabar lagi dan bisa menahan amarah kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara menjadi orang yang bisa menahan amarah. Setiap orang pasti pernah marah. Dan terkadang ada saja hal-hal yang membuat dada mereka membara, urat mereka menegang, dan bahkan wajah mereka memerah. Hal ini karena mereka sedang menahan amarah. Namun harus kita akui bahwa marah sering menimbulkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Seperti misalnya ketika kita sedang marah, kita bisa melempar, kita bisa memukul orang lain, dan bahkan kita bisa berkata yang kotor. Bahkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Dan buruknya adalah ketika kita sedang marah, kita kerap kali menyakiti diri kita sendiri. Ketahuilah bahwa hamba-hamba Allah yang bertakwa, walaupun mereka tidak luput dari sifat marah, namun mereka bisa menahan hawa nafsu mereka untuk tidak marah. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya mampu mengalahkan musuh mereka dalam pertikaian, melainkan orang yang kuat adalah mereka yang mampu menahan diri mereka dari marah. Orang mukmin yang terbiasa mengendalikan diri mereka untuk tidak marah, hal ini karena mereka biasanya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa mengontrol diri mereka untuk tidak marah. Biasanya juga mereka bisa melakukan ataupun bertindak hal-hal yang baik. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang bisa menahan amarah? Yang pertama adalah ketika kita sedang marah, hal yang harus kita lakukan adalah membaca ta'awudz. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dapat kita lihat bahwa rasa marah itu bisa datang dari setan. Mari kita lihat ayat Al-Iqra ayat 100 yang berbunyi, dan ketika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ketika kita sedang marah, maka cobalah untuk membaca ta'awudz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mudah-mudahan ketika membacanya, kita senantiasa menjadi meredam. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sedang marah, hal yang harus kita lakukan adalah diam. Kenapa diam? Karena ketika kita sedang marah, kita kerap kali tidak bisa mengontrol diri kita untuk tidak berkata yang kotor. Justru biasanya ketika kita sedang emosi, kita sedang marah, kita biasanya mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakiti orang lain ataupun orang yang mendengar. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita sedang marah, hal yang harus kita lakukan adalah dengan diam. Kita juga tidak tahu kata-kata kita yang mana yang bisa menyakiti hati orang lain. Sehingga nantinya orang lain juga bisa marah kepada kita, bisa dendam kepada kita, atau bahkan bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan ketika kita marah adalah berganti posisi. Sesuai sabda Rasulullah SAW, apabila di antara kamu sedang marah ketika berdiri, maka duduklah. Namun jika belum lenyap, maka berbaringlah. Jadi kita diperintahkan jika kita sedang emosi dan kita sedang marah dan kita sedang berdiri, maka kita duduk. Namun jika saat duduk kita marahnya juga belum hilang, maka berbaringlah. Jadi kita berpindah posisi ke yang lebih rendah.
Sehingga dengan demikian kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang di luar kendali kita, ataupun kita bisa lebih meredam amarah kita. Dan yang terakhir yang kita lakukan ketika kita sedang marah adalah mengambil air. Seperti yang kita ketahui bahwa setan itu diciptakan dari api, dan api itu hanya dapat dipadamkan oleh air. Untuk itu kita diperintahkan untuk berwudu, sehingga dengan itu dapat menghilangkan rasa amarah kita. Kita membasuh wajah kita membasuh tangan kita dan kaki kita, sehingga dengan melakukan wudhu kita berharap kita emosinya lebih stabil dan kita menjadi tidak marah dan lebih meredam amarah kita. Baik Sobat UNH, demikianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai cara mengendalikan diri dari amarah. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang bisa lebih sabar, bisa lebih menjaga emosi kita, kemudian kita bisa menjadi lebih tenang lagi, sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah terbawa emosi. Karena menjadi orang yang sabar tentunya akan lebih menenangkan. Baik, demikianlah. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.